Baik, kita lanjutkan materi pemodelan sistem. Untuk slide kali ini kita bicara tentang perspektif sistem. Sistem dapat dipandang dari berbagai sudut. Yang pertama, sistem bisa dilihat dari perspektif fungsional, kemudian perspektif kelakuan, kemudian perspektif informasional, kemudian perspektif lingkungan, dan perspektif performansi. Jadi kita bisa menyajikan atau merepresentasikan kembali sebuah sistem atau memodelkan sebuah sistem dengan beberapa cara atau sudut pandang. Untuk perspektif fungsional, kita menyajikan sistem dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi esensial. Coba kita cari contoh, misalnya sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sistem kekebalan tubuh manusia itu terdiri dari sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan jamur. Nah, untuk perspektif fungsional, sistem kekebalan tubuh kita sajikan dengan melihat atau mengidentifikasi fungsi dari sel, kemudian fungsi dari jaringan, dan fungsi dari organ. Jadi kita menyajikan, merepresentasikan atau memodelkan sistem kekebalan tubuh berupa identifikasi fungsi-fungsi esensialnya. Sel fungsinya buat apa, jaringan fungsinya buat apa, kemudian organ tubuh fungsinya buat apa, gitu, dan seterusnya. Kemudian dari sudut pandang yang lain, kita bisa lihat sistem dari perspektif kelakuan. Yaitu perspektif kelakuan, kita memandang sistem dengan memberikan gambaran informasi temporal. Misalnya apabila sel tubuh rusak, maka apakah yang terjadi dengan sistem kekebalan tubuh? Nah, itu perspektif kelakuan. Kemudian perspektif informasional. Untuk perspektif informasional, kita memandang sistem dengan menjelaskan konfigurasi elemen-elemen pembentuk sistem. Misalnya tadi sistem kekebalan tubuh, maka kita menyajikan atau memodelkan sistem kekebalan tubuh. Kita menjelaskan apa itu sel, bagaimana itu sel, kemudian apa itu jaringan, bagaimana itu jaringan, apa itu organ tubuh. Ya, jadi kita menjelaskan susunan dari komponen-komponen tadi, sel itu terdiri dari apa dan seterusnya. Jadi itu perspektif informasional. Kemudian perspektif lingkungan itu menentukan batasan sistem. Nah, untuk contoh yang lain yang lebih mudah untuk menyajikan sistem dalam perspektif lingkungan, misalnya suatu daerah, misalnya Yogyakarta ini berada di utaranya itu Provinsi Jawa Tengah, kemudian sebelah selatannya dengan Samudra Hindia, timur dan baratnya dengan Jawa Tengah, itu termasuk perspektif lingkungan ya. Jadi kita menyajikan sistem provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan menyajikannya dalam bentuk dia berada di Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Kemudian sudut sistem dapat dipandang dari perspektif performansi. Nah, perspektif performansi yaitu cerminan hubungan input dan output. Misalnya tentang sepeda motor, bahan bakarnya kita berikan zat aditif ya. Jadi inputannya kita beri zat aditif ke bahan bakarnya, kemudian kita melihat outputnya, apa yang terjadi dengan outputnya. Apakah dengan penambahan aditif tadi akan memperpanjang jarak tempuh, jadi outputnya lebih jauh atau tidak. Nah, itu perspektif performansi. Jadi apakah ada tambahan kinerja dari penambahan zat aditif tadi. Berikutnya adalah klasifikasi sistem. Kita bisa mengklasifikasikan sistem dengan berbagai cara. Di sini ada 11 cara. Kita bisa mengklasifikasikan sistem. Yang pertama adalah sistem konseptual dan sistem empiris.
Sistem konseptual, misalnya tadi kita bercerita tentang daya tahan tubuh, ya kita menuliskan fungsi-fungsinya setiap komponen dalam yang terlibat dalam ketahanan tubuh, fungsi sel dan seterusnya, fungsi organ tubuh dan seterusnya, fungsi jaringan dan seterusnya. Nah, itu termasuk sistem konseptual. Kemudian kalau sistem empiris itu ya sistem nyata realnya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ya yang kita lihat wujudnya secara fisik, yaitu termasuk sistem empiris. Jadi kalau konseptual ya hanya tulisan-tulisannya aja. Mungkin contohnya kalau karya seni, seorang seniman penyair dia menulis dalam tulisan-tulisan, nah itu konseptual dalam bentuk tulisan, ya tidak ada wujudnya. Kemudian yang empiris atau sistem nyata, ya contohnya seniman patung, maka dia bisa menghasilkan patung yang ada wujud fisiknya. Kemudian klasifikasi sistem yang lain adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah ya sistem yang sudah ada dari sananya, bukan buatan. Kalau buatan sistem yang dibuat oleh manusia, jadi sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau sistem alamiah dia sudah ada dari sananya, tidak ada peranan manusia. Kemudian kita bisa juga mengklasifikasikan sistem ke dalam 3 jenis: sistem sosial, manusia mesin, dan sistem mesin. Nah, sistem sosial itu dalam sistemnya itu terdiri dari manusia-manusia saja. Kemudian kalau sistem manusia mesin, yaitu ada manusia, ada mesinnya. Kemudian kalau sistem mesin, ya di dalamnya itu mesin-mesin, ya hanya ada mesin di dalam sistem tersebut. Hubungan masyarakat itu masuk sistem sosial. Hubungan antara pekerja, operator mesin dengan mesin, ya itu sistem manusia mesin. Kemudian kalau sistem pengereman kendaraan, nah itu masuk ke sistem mesin, ya. Kemudian kita klasifikasikan ke dalam sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, ini terbuka, sistemnya itu bisa menerima pengaruh dari luar. Kemudian ada yang sistem tidak bisa menerima pengaruh dari luar, atau itu dia tertutup sistemnya. Kemudian ada sistem yang adaptif dan non adaptif. Nah, ini ada sistem yang bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, dan ada sistem yang tidak bisa beradaptasi. Kemudian ada sistem yang permanen dan sementara. Jadi kita bisa klasifikasikan sistem apakah sistem tersebut masuk permanen atau sementara. Yang permanen yaitu sistem yang kita buat dan akan selamanya ada, seterusnya ada. Sementara yaitu sistem yang sementara, ya dia adanya hanya beberapa periode waktu tertentu. Misalnya sistem permanen, pemerintah membangun suatu pasar, nah itu permanen. Kemudian yang contoh sementara, misalnya kita mengadakan pasar rakyat, ya itu kan hanya bersifat sementara, hanya ada beberapa bulan atau beberapa minggu. Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikan sistem apakah dia sistem stasioner atau non stasioner. Stasioner ya sistemnya itu statis, tetap. Kemudian non stasioner ya sistemnya tidak tetap, berubah-ubah. Kemudian subsistem ada, kita bisa mengklasifikasikan sistem ke dalam sistem subsistem dan suprasistem, atau subsistem yang kecil dan sistem yang lebih besar. Misalnya bumi ini adalah subsistem dari tata surya, karena tata surya adalah suprasistem yang lebih besar, ya, sistem yang lebih besar. Kemudian berikutnya kita bisa mengklasifikasi sistem apakah dia itu sistemnya abstrak atau fisis. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama, konseptual dan empiris. Yang abstrak ya tidak ada wujud fisiknya. Kalau fisis berarti sistemnya ada wujud fisiknya. Kemudian ada sistem statis dan dinamik. Ini berhubungan dengan masalah waktu, apakah
sepanjang waktu dia berubah atau tetap ya. Kalau statis dia tetap, kemudian kalau dinamis dia berubah-ubah sepanjang waktu. Kemudian sistem kita klasifikasikan apakah dia deterministik atau stokastik. Ini berkaitan dengan unsur probabilitas atau probabilistik ya. Ada probabilitasnya. Untuk deterministik berarti ada suatu sistem yang tidak dipengaruhi oleh faktor probabilitas. Sedangkan stokastik yaitu sistemnya dipengaruhi oleh faktor probabilistik. Misalnya kejadian cuaca hujan dan kemarau itu bersifat probabilistik ya, ada unsur probabilistik ya, maka itu termasuk sistem yang stokastik. Baik, demikian begitu kita bicara tentang studi sistem. Selamat belajar.